dari pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Sugiknur atau Lek Nur ya mengungkapkan rasa kecewanya atas pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi di Solo ya. Dia sampai mengeluarkan pernyataan seandainya ya, seluruh penduduk di bumi bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, maka dia hanya sendiri yang tidak akan mau bertemu dengan Jokowi. Dia mengharamkan dirinya bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Silakan, jadikan saya termul kalau bisa. 1 triliun per hari. Naudzubillah min dzalik. Yang mau jadikan kau termul juga siapa, Cok? Mimpi dikasih 1 triliun per hari, saya nggak mau kalau dijadikan termul. Siapa yang mau jadikan kau termul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Mbah Egy ya, yang beberapa waktu lalu datang ke rumah Jokowi dan meminta maaf katanya ya. Dan inilah yang sangat tidak diinginkan oleh netizen se-Indonesia Raya dan juga para termul ya, dengan jumlah 58%. Yaitu apa? Yang ditakutkan Jokowi memaafkan Mbah Egy. Dan ternyata Jokowi sepertinya memang benar-benar memaafkan Mbah Egy dan Damai Hari Lubis ya. Karena Pak Jokowi sudah mengharapkan ya adanya restoratif justice. Artinya apa? Mbah Egy tidak akan dituntut dan tidak jadi mendekam di balik jeruji besi. Walaupun yang bersangkutan saat ini telah berstatus sebagai tersangka. Kalau ini benar ya, kalau ini benar-benar terjadi, maka tinggal teroris dan kawan-kawan saja yang akan diadili dan meringkuk di balik jeruji besi ya. Dan yang bikin ngakak, di tengah ramainya pembicaraan tentang Mbah Egy yang meminta maaf kepada Pak Jokowi itu ya, Sugiknur muncul teman-teman ya ke permukaan dan menyatakan bahwa haram bagi dirinya bersilaturahmi ke rumah Jokowi. Yang minta kamu silaturahmi ke rumah Jokowi itu siapa, Nur? Pede amat kamu ini, ha? Amat aja nggak pede-pede kali kok. Malah kau yang pede amat. Aduh, Nur. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Halo GSP, ini ada 3 VT masuk di berandaku dan kebetulan saling kait-mengait, nyambung-menyambung, pas banget. Pertama, video dari pernyataan Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Jokowi terkait dengan silaturahimnya siapa itu, Egy Sujana ke dalamnya Pak Jokowi. Terus yang kedua videonya apa itu Pak siapa tadi, si Egy Sujana. Dan yang ketiga itu video si Gus Senur itu. Kingko di gatekne terus do komentar, silahkan monggo dikomentari dari sudut pandang mana, kan gitu. Nah, yang pertama ini video Pak Jokowi, gimana beliau dengan sangat tenang, sangat santun, sangat perbowo, dan kalau menurut saya sih sangat berisi dan apa yo, gegirisi banget. Ora sak baene. Ini kalau nggak orang yang berjiwa besar, nggak mungkin.
Dan ini video dari beliau Bapak Jokowi boleh. Nih. Iya, telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Ya. Ada permintaan maaf nggak, Pak, datang dari mereka? Menurut saya ada atau tidak itu tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan saya hargai. Nah, yang kedua ini saya juga cukup kaget ini si Egy Sujana mengatakan seperti ini ya. Ini buku buat Pak Jokowi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Nah, yang ketiga ini Senur. ini Senur, kalau Senur ngatakan seperti ini. Kita ikhlaskan, kita relakan ya kepergian beliau, ya, kepindahan beliau. Hidup ini pilihan dan tentu kita secara fitrah diberi kebebasan untuk memilih mau kemana. Jadi intinya kita ikhlaskan, kita relakan, dan tidak usah dipikir lagi Bang Egy Sujana di dalam dimensi perjuangan, ya, perjuangan yang menurut saya adalah antara hak dan batil. Tapi sekarang Bang Egy sudah merapat ke sana, jadi kita ikhlaskan saja. Iya, bolo, sudah melihat semua, sudah memperhatikan semua, dan saya yakin panjenengan semua juga sudah bisa memahami. Monggo silakan kalau mau dikomentari, dan ya harus dikomentari kan gitu, sehingga kita bisa saling mendapatkan hal yang terbaik, hal yang benar, dan membawa kepada kemaslahatan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Oke, Bolo, tetap semangat, mantap, yeah. Iya, komentar saya Pak Bolo ya. Iya, memang memaafkan itu adalah fitrah manusia, apalagi kita manusia timur gitu ya. Tidak semuanya harus diselesaikan melalui pengadilan. Itu memang benar ya. Dan memaafkan itu sangat mulia kan, seperti itu. Tetapi menurut saya jika Pak Jokowi ini memaafkan dan sampai terjadi restoratif justice, atau ini orang tidak jadi diadili di pengadilan dan tidak jadi atau urung mendekam di balik jeruji besi, ini menurut saya adalah sebuah kemunduran ya. Ini adalah presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena nanti kita bisa berpikir begini, nggak apa-apalah mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah orang lain. Yang penting kita nanti meminta maaf ya, menggunakan jalur restoratif justice, maka kita akan aman.
Nah, akhirnya kan seperti itu, ya. Itu yang sangat tidak diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lanjut. Sugiknur atau Lek Nur ya mengungkapkan rasa kecewanya atas pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi di Solo ya. Dia sampai mengeluarkan pernyataan seandainya ya seluruh penduduk di bumi bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, maka dia hanya sendiri yang tidak akan mau bertemu dengan Jokowi. Dia mengharamkan dirinya bersilaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya, beginilah ketika orang yang memang selama ini kita tahu ya sebagai pembenci Pak Jokowi, yang selalu menyerang Pak Jokowi ya, selalu memfitnah, menghina Pak Jokowi. Ini yang disebut dengan brain rot ya, pembusukan otak, karena terlalu lama membenci seseorang sehingga apapun kebenarannya, apapun fakta yang dia lihat, itu tidak merubah apapun terkait dengan kebenciannya itu. Tapi tidak masalah ya, itu haknya Sugiknur ya. Entah dia mau bermusuhan sampai mati dengan seseorang ya, toh dia juga yang merasakan kebencian itu kan. Kalau Pak Jokowi kan santai-santai aja. Nah, terkait tuduhan misalnya bahwa ada iming-iming uang terkait dengan pertemuan Egy Sujana Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, saya pikir ini juga suatu framing ya, fitnah jahat ya. Saya pikir Bang Egy Sujana juga tidak akan minta-minta seperti itu, dan Pak Jokowi juga tidak akan mengiming-iming apapun, karena memang pada prinsipnya pertemuan ini ya silaturahmi untuk memperbaiki hubungan ya kan. Ada kebaikan di sana ya. Ya, lagian juga ya inisiatif untuk bertemu ini kan datang dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, karena mereka yang berkepentingan ya, mereka yang berhadapan dengan hukum, mereka yang tersangka, dan kemudian mereka juga yang menginginkan adanya restoratif justice itu. Jadi buat apa Pak Jokowi harus mengiming-imingi uang agar membungkam Egy Sujana dan Damai Hari Lubis? Toh selama ini dalam beberapa bulan kita lihat juga bahwa Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis juga tidak pernah keluar-keluar menyerang Pak Jokowi kan. Yang selalu keluar-keluar ini kan si teroris ini, kelompok-kelompok mereka bersama Rustam Effendi, Rizal Fadila kan. Dan kita lihat Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kan anteng-anteng aja begitu. Makanya saya pikir ini suatu rahmat lah ya. Artinya orang yang memang punya niat untuk bersilaturahmi, untuk menjadi baik, itu ya kita harus apresiasi, bukan kita curigai ya gitu. Ya, Sugiknur haramkan dirinya silaturahmi dengan Jokowi ya. Ini menarik sekali ya, walaupun yang baru saja kita saksikan tidak melulu membicarakan Sugiknur, membicarakan teroris ya kan. Tapi menurut saya menarik sekali teman-teman ya. Sugiknur ini nggak ada yang ngundang, tapi keluar-keluar haram katanya silaturahmi ke rumah Jokowi. Yang ngundang lu siapa, Nur? Yang nyuruh kamu silaturahmi ke rumah Jokowi siapa, Nur? Nggak ada. Jangan kepedean ya, pede amat kau ini. Nur, ada aja. Lanjut. Silakan. Jadikan saya termul kalau bisa. 1 triliun per hari. Naudzubillah min dzalik. Yang mau jadikan kau termul juga siapa, Cok? Mimpi dikasih 1 triliun per hari, saya nggak mau kalau dijadikan termul. Siapa yang mau jadikan kau termul? Sorry, omongan saya agak kasar. Saya nggak benci sama Sugiknur, tapi saya benci sama kelakuan Sugiknur. Karena di mata saya, Sugiknur itu tidak mencerminkan sama sekali tokoh agama. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman, kelakuan Sugiknur ini? Ya kalau di mata saya kelakuan Sugiknur ini tidak mencerminkan sama sekali tokoh agama. Kalau pendapat kalian tulis di kolom komentar. Salam Cikikis. Nah ini juga sama ya. Yang minta kau jadi termul itu siapa, Nur? Apalagi dibayar 1 triliun sehari. Josorov ya. Josoros siapa lagi? Bezos, terus siapa lagi itu? Pokoknya orang-orang terkenal itulah. Steve Bezos, Josoros, Elon Musk, siapa lagi? Mark Zuckerberg, nah itulah pokoknya. Dan teman-temannya itu. Nggak ada, Nur, yang sehari gajinya 1 triliun. Mimpimu kelamaan, Nur, ya. Ngelindurmu kejauhan. Aduh, Nur. Yang minta kau jadi termul siapa? Justru Jokowi itu akan dibenci oleh rakyat Indonesia, rusak reputasinya jika orang-orang sepertimu ini menjadi termul. Paham kau? Lanjut. Jangan minta maaf dan jangan dipublis. Oke, jadi Anda datang ke Solo bersama Bang Egy, ya. Minta maaf atau tidak? Ya atau tidak? Tidak ada minta maaf. Oke. Oke. Mhm. Nah, Ini alhamdulillah
saya salut kepada Bang Damai Hairil Lubis yang sejalan dengan statement terakhir yang saya terima, statement dari Bang Egy itu semalam. Semalam sekitar jam setengah 11 malam, beliau ditelepon oleh Rasman Nasution dalam sebuah acara live, dan kemudian dia mengatakan, saya datang tapi tidak ada minta maaf ya, sekali lagi tidak ada minta maaf. Nah, saya khawatir tadi, siapa tahu Bang DHL beda, ternyata sama. Ya udah, kalau sama berarti kita tetap kompak ya, ke-8 bahkan ke-12 ini kompak. Perkara soal Justice Collaboration ya atau GC ya, itu silakan saja, dan itu juga digaung-gaungkan terus oleh semalam tuh ada lawyer dari sebelah yang juga mengatakan, oh itu sudah diurus kira-kira 2 minggu yang lalu. Tapi alhamdulillah Bang DHL tadi kan mengatakan nggak ada, itu udah diurus 2 minggu yang lalu. Berarti kan di sini kan siapa yang bohong gitu. Tapi yang jelas saya tetap mendoakan Bang Egy Sujana dan Bang DHL tetap sebagai pejuang ya, jangan jadi pecundang. Setelah Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi, sepertinya banyak yang kebakaran jenggot. Banyak orang yang berusaha mengklarifikasi dan menepis bahwasanya Egy Sujana ke sana tidak meminta maaf. Padahal mereka nggak ada urusan. Mau Bang Egy Sujana ke sana minta maaf atau tidak, itu sebenarnya nggak urusan mereka. Tapi orang-orang yang pihak ketiga ini kayak kebakaran jenggot. Jadi mereka berusaha keras mengatakan bahwa Egy Sujana ke sana tidak minta maaf. Dari mana mereka tahu? Coba. Dan padahal Egy Sujana aja sampai sekarang tidak memberikan klarifikasi apa-apa soal dia tidak minta maaf atau minta maaf gitu loh. Pengakuan DHL ya, ini adalah Damai Hairil Lubis ya, tidak ada minta maaf saat ke Solo, dan tadi dilanjutkan dengan pernyataan si Dewa Panci. Nah, menurut teman-teman bagaimana ini? Ya, kok beritanya simpang siur begitu ya, sampai-sampai Pak Jokowi sampai semacam berbesar hati bahwa mereka ini meminta maaf, sehingga kemungkinan besar akan terjadi restoratif justice. Tapi faktanya Mbah Egy juga membantah telah meminta maaf kepada Pak Jokowi. Damai Hairil Lubis juga barusan kita dengar bareng-bareng ya kan, sepertinya juga tidak mengiyakan bahwa dirinya telah meminta maaf kepada Jokowi. Gimana ini orang? Ini Jokowi kena prank atau gimana teman-teman ya? Waduh. Ada aja. Dan ya memang betul yang banyak bacot seperti yang disampaikan oleh netizen baju merah barusan. Yang banyak bacot itu justru orang yang tidak ada urusannya. Siapa yang gak ada urusannya? Si Panci itu gak ada urusannya gitu loh. Yang meminta maaf itu Mbah Egy sama Damai Hairil Lubis. Ngapain si Panci sewot? Lanjut. Iya, memang dari awal-awal Pak Egy itu menyampaikan ke kami, saya itu kok nggak enak sama pendukung-pendukung saya. Nanti saya ini kok nanti dibully oleh pendukung-pendukung saya. Ya, iya, kita memahami bahwa ya kita tidak bisa lepas saat ini itu dari dukung-mendukung gitu ya. Apalagi memang semakin banyak pendukung itu memang berbanding lurus dengan pendapatan, kan seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan, kemudian didukung oleh banyak orang, kemudian kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kita malu meminta maaf, hanya gara-gara takut dibully oleh pendukungnya, nah ini menurut saya adalah sebuah kemunafikan dan kepengecutan ya, sangat pengecut ini menurut saya. Dan ketakutan itu sudah disampaikan oleh Mbah Egy kepada yang barusan kita saksikan ya. Yang nggak tahu juga benar atau enggak. Bisa jadi besok-besok dibantah sama Mbak Egy. Nggak pernah bilang gitu, nggak bener itu. Aduh. Ya makanya saya berharap ya, walaupun Pak Jokowi memaafkan, saya berharap restoratif justice tidak bisa diambil ya. Saya berharap pengadilan jalan terus ya, mereka tetap diadili dan mendekam di balik jeruji besi, kalau perlu sampai busuk lah. Biar ngerti gitu ya, bahwa perilaku yang tidak baik itu berisiko hukum. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.